Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, kita akan bisa lanjutkan kembali. Kita telah punya kesempatan dan telah diberikan waktu untuk bisa kembali bertemu dan membahas pembahasan akidah tauhid. Dan kali ini setelah kita menyebutkan pembahasan tentang penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam akidah tauhid, berikutnya kita akan sebutkan apa saja bentuk penyimpangannya. Dan ini terkumpul di dalam pembahasan nawaqidut tauhid, yaitu pembatal-pembatal tauhid, yang disebut juga oleh para ulama dengan beberapa istilah yang lainnya dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, atau nawaqidu al-iman, pembatal-pembatal keimanan, atau disebut juga dengan nawaqidu asy-syahadatain, yaitu pembatal dua kalimat syahadat. Sedikit pengantar sebelum kita sampai kepada pembatal-pembatal keimanan dan tauhid ini, para muslim rahimani rahimakumullah, ada baiknya kita menyampaikan beberapa hal berikut ini, dan ini termasuk hal yang penting untuk kita sampaikan. Bahwasanya ada yang disebutkan oleh para ulama tentang sebuah kaidah, yaitu man sabata islamuhu biyaqinin la yazulu anhu bisyakkin. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Siapa saja yang telah tetap keislamannya dengan keyakinan, maka tidak boleh bergeser dan hilang darinya dengan sebuah adanya keraguan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita nantinya akan menyebutkan tentang pembatal-pembatal keimanan, pembatal tauhid, pembatal keislaman, pembatal dua kalimat syahadat. Dan bukanlah maksudnya kita hendak
ya memvonis kafir terhadap saudara-saudara kita. Ya, bukanlah kita memvonis kafir ya saudara-saudara kita. Seseorang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara nyata di dalam kitab sucinya atau lewat lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk menetapkan kekafirannya. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan iblis laknatullah alaihi sebagai orang yang kafir, termasuk orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah setelah menyebutkan tentang keengganan iblis laknatullah alaih. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maksudnya untuk menghormati, ya. Bukan sujud untuk ibadah, tapi untuk menghormati. Fasajadu, maka mereka pun sujud illa iblis, kecuali iblis. Ketika itu iblis hidup di tengah-tengah para malaikat. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghormati Adam sebagai bentuk ujian baginya, aba wastakbara. Ia enggan untuk mengikuti dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala agar sujud menghormati Adam. Wastakbaru, dan ia sombong merendahkan ya Adam alaihissalam dengan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik ketimbang dia. Demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala vonis dia termasuk ya kafir, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk kafir, orang-orang kafir. Demikian. Nah, oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengkafirkan, memvonis kafir, menetapkan kekafiran siapa saja yang telah ditetapkan kekafirannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis-hadisnya. Demikian. Begitu juga ya Allah tetapkan kekafiran bagi Fir'aun dan Haman dan seterusnya, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya. Demikian. Nah, ini rincian yang pertama ya, yaitu menjatuhkan vonis kafir atau menyatakan kekafiran siapa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya maupun lewat lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang kekafirannya, maka wajib bagi kita untuk mengkafirkannya, memvonis kafir. Demikian pula ya, ini adalah bentuk rincian memvonis kafir per individu. Ya, per individu, yaitu menyebutkan tentang ya kafirnya individu tertentu. Kemudian begitu juga wajib bagi kita ya memvonis kafir dan menyatakan kafirnya ya siapa saja yang berada di luar agama Islam. Nah, ini secara global ya, secara global. Yang dia bukan terkait individu akan tetapi terkait dengan agama apapun. Ya, terkait dengan agama apapun. Maka wajib bagi kita untuk mengkafirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, orang yang berada di luar agama Islam. Demikian pula orang-orang musyrik, yaitu agama orang-orang yang beragama dengan agama-agama selain ya agama ahlul kitab yang di luar Islam. Seperti contohnya Buddha, Konghucu, Hindu, dan agama-agama yang lain selain Islam, dan itu selain agama ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya. Fi nari jahannam, mereka itu berada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Demikian. Nah, ini rincian yang kedua ini adalah kewajiban bagi kita untuk menetapkan ya kekafiran bagi agama, bukan individu tapi agama. Ya, bagi agama yang telah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama kekufuran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti contohnya adalah agama Yahudi dan Nasrani ya. Begitu juga ya agama ya kesyirikan yang lainnya yang di luar agama Islam ya selain dari agama Yahudi dan Nasrani. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi ya. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan kekafiran individu-individu yang telah ditetapkan kafirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Demikian pula lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis-hadisnya. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan kekafirannya. Individu yang telah Allah tetapkan kekafirannya. Demikian pula ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk menetapkannya. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua adalah menetapkan kekafiran ya bagi agama-agama selain Islam. Agama-agama selain Islam. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan ya kekafiran bagi siapa saja secara umum dan global, ya siapa saja yang mereka beragama selain dengan agama Islam. Allah mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina 'indallahi al-Islam. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam dalam surah Ali Imran ayat 19. Ya. Artinya Islam yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman dalam surah ya Ali Imran ayat 85, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya ya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi demikian ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama selain Islam ya adalah agama kekufuran, kekafiran. Ya, lebih-lebih Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 yang sudah kita sebutkan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang lainnya, ya, orang-orang yang berada di luar agama Islam selain Yahudi dan Nasrani, ya. Maka mereka itu berada dalam neraka Jahannam, kekal di dalamnya, mereka itu seburuk-buruk manusia. Demikian. Wajib kita tetapkan kekufuran, kekafiran mereka. Demikian. Hanya saja orang-orang yang berada di luar agama Islam ini, ya, kita tidak tetapkan individunya
ya itu kafir di dalam neraka selama-lamanya ketika dia masih hidup. Ya. Karena kita tidak mengetahui akhir hidupnya. Contohnya adalah seseorang yang dia ya beragama Nasrani. Ya. Seorang yang contohnya bernama Yohanes. Kita katakan ya Yohanes ini, kamu Yohanes ya adalah orang yang kafir kekal dalam neraka. Statusnya sebagai orang kafir adalah benar karena dia berada di luar agama Islam. Adapun kekal dalam neraka maka tidak boleh kita pastikan. Karena bisa jadi dia ya mendapatkan hidayah sebelum wafatnya. Mendapatkan hidayah sebelum wafatnya. Oleh karenanya ya tidak boleh kita pastikan dia seterusnya kafir. Maka lebih baik memang secara global kita katakan orang yang berada di agama yang berada di luar agama Islam maka adalah kafir. Ya. Adapun memastikan dia kafir sampai akhirnya kemudian ya berada dalam neraka maka ini tidak boleh kita pastikan. Ya kita nyatakan dengan keyakinan ya dengan kepastian maksudnya seperti itu. Karena kita tidak mengetahui apakah nantinya dia ini akan mati dalam kondisi beriman ataukah kafir demikian. Oleh karenanya kita tidak memastikannya. Demikian. Nah, ini maksud saya tadi saya sebutkan bahwasanya ya kita tidak memastikan individunya. Ya, individunya dia kafir seterusnya itunya. Itu maksud saya ya, bukan maksudnya adalah tidak mengkafirkannya. Tetap saja kita mengkafirkannya ya. Karena dia berada di luar agama Islam. Hanya saja kita tidak mengkafirkannya seterusnya. Karena kita tidak mengetahui akhir hidupnya. Seperti itu. Lebih-lebih kita vonis dia kekal dalam neraka. Adapun dalam bentuk ancaman, ya kita dalam bentuk ancaman, maka ini ya boleh kita nyatakan kepadanya. Seperti contohnya, ya apabila kamu, ya wahai Yohanes kita katakan kepada seorang yang berada di luar agama Islam. Ya. Bila Anda mati dalam kondisi beragama di luar agama Islam, ya, maka Anda mati dalam kondisi kafir dan terancam kekal dalam neraka. Seperti itu. Demikian, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penjelasan ya. Bila ada kekeliruan dalam ungkapan tadi, inilah bentuk pelurusannya. Demikian, ya. Baik, berikutnya ya. Yang ketiga, rincian yang ketiga ya. Ini yang kita sebutkan tadi di awal yaitu seseorang yang tidak ditetapkan kekafirannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara orang tersebut telah beragama Islam dan jelas dia seorang yang muslim, maka tidak boleh bagi kita untuk mengkafirkannya. Tidak boleh bagi kita untuk mengkafirkannya. Kecuali setelah terpenuhinya ya syarat-syarat keseluruhan tentang pengkafiran yang bersifat individu. Ya, begitu juga ya, hilangnya penghalang-penghalangnya, hilangnya penghalang-penghalangnya. Demikian. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa li ahadin an yukaffira ahadan minal muslimina wa in akhta'a wa ghalata hatta tuqama alaihi al-hujjatu wa tubayyana lahul mahajjatu wa man yasbutu islamuhu biyaqinin lam yazul dzalika anhu bisyakki bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjati wa izalati asyubhati." Demikian. Beliau mengatakan ya,
Tidak boleh bagi seorang pun ya untuk mengkafirkan salah seorang dari kalangan kaum muslimin, orang-orang Islam. Walaupun dia bersalah, walaupun dia keliru, ya. Walaupun dia salah, walaupun dia berdosa, ya. Dan siapa saja yang telah ditetapkan keislamannya dengan yakin, yaitu dia yakin seorang yang muslim, mukmin, ya, atau muslim kita katakan. Maka tidaklah hilang hal itu darinya karena ada sebuah keraguan. Bahkan ya la yazulu, tidaklah hilang keislamannya itu illa ba'da iqamatil hujjati, melainkan setelah ditegakkannya hujjah. Ditegakkan hujjah dan dihilangkannya syubhat, kerancuan di dalam berfikir, demikian. Ya. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini ungkapan ya seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tidak boleh bagi kita untuk bermudah-mudah di dalam mengkafirkan individu, demikian. Ya. Tidak mudah bagi kita untuk mengkafirkan individu tertentu, demikian. Ya. Bahkan disebutkan di dalam satu ungkapan, wa manhaju ahli sunnati wasatun baina man yaqulu la nukaffiru min ahli kitabi la nukaffiru min ahli al-qiblati ahadan wa baina man yukaffirul muslima duna an-nadhari ila tawaffuri syuruti takfiri wa intifai mawani'ihi. Ya. Metode ahlu sunnah wal jamaah adalah metode yang pertengahan di antara dua kelompok orang. Ya, yang satu mengatakan, ya, kami tidak mengkafirkan ya salah seorang pun dari kaum muslimin, ahlul kiblah, maksudnya adalah kaum muslimin. Ya. Dan antara orang yang mengatakan kami ya siapa saja yang mengkafirkan atau orang-orang yang mereka mengkafirkan orang Islam tanpa memperhatikan kepada pemenuhan syarat-syarat ya vonis kafir tersebut dan ya hilangnya penghalangnya, demikian. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk terpenuhinya ya vonis kafir kepada seseorang ini bukanlah satu yang mudah. Bahkan harus terpenuhinya ya syarat-syarat semuanya dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Dan ini harus ya menempuh ya metode ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini yang disebut oleh para ulama dengan dhawabitut takfir ya al-muayyan, yaitu langkah-langkah ya dalam menjatuhkan vonis kafir individu tertentu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Metode ahlu sunnah wal jamaah adalah ya di dalam setiap menjatuhkan hukum, ya menjatuhkan hukum, baik itu ya hukum ya terkait dengan masalah fikih, ya demikian pula adalah masalah hal ini yang begitu sensitif, yaitu menjatuhkan vonis kafir, maka tidak sah sebuah hukum itu kecuali harus terpenuhi syarat-syaratnya dan sekaligus hilangnya penghalangnya, hilangnya penghalang-penghalangnya. Di antara syarat-syaratnya adalah iqamatul hujjah, yaitu menegakkan hujjah, menyampaikan hujjah itu kepada ya orang yang akan dijatuhkan vonis kafir itu, demikian, ya. Yang menjatuhkan vonis kafir tersebut, ya, itu wajib untuk dia menegakkan hujjah kepada objek yang hendak dijatuhkan vonis kafir kepadanya. Ya. Sehingga dia memahami bahwasanya tindakan yang dilakukannya atau ungkapan yang dicetuskannya atau keyakinan yang dimilikinya ini merupakan keyakinan kekufuran yang menyebabkan keluarnya seseorang pelakunya itu dari keislaman, seperti itu. Harus ditegakkan hujjah, demikian. Kemudian begitu juga di antara syaratnya adalah ya izalatus syubhah, yaitu menghilangkan syubhat, yaitu kerancuan di dalam berfikirnya. Yang bisa jadi dia melakukan sebuah tindakan kekafiran ya
Namun ternyata dia menyangka bahwa itu bukan bentuk kekafiran, ya. Karena ada syubhat atau ada pentakwilan, ya, terhadap ya satu nas, yaitu dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam sebuah ungkapan kekufuran atau keyakinan kekufuran yang dia memiliki bisa jadi adalah syubhat, kesamaran atau kerancuan di dalam berpikir. Bisa jadi sebabnya karena ya tradisi-tradisi, begitu juga mungkin ya penukilan ungkapan-ungkapan yang tersebar dari guru-guru yang dia mengambil ilmu dari mereka, demikian. Sementara dia tidak menyadari hal tersebut atau karena adanya syubhat. Ya, oleh karenanya butuh untuk dihilangkan syubhat ini. Ini diantara syarat-syaratnya, demikian yang harus dipenuhi seperti itu. Dan di antara penghalang-penghalangnya, ya, penghalang dijatuhkannya vonis kafir, ya, ini adalah ketidaktahuan, yaitu kebodohan terhadap perkara yang dinyatakan, yang disepakati itu merupakan bentuk kekafiran, seperti contohnya keyakinan atau perkataan atau perbuatan, ya, yang bisa jadi ya dia memang tidak mengetahuinya bahwasanya itu merupakan bentuk kekafiran. Oleh karenanya ya bila ada ya kejahilan terhadap hal ini, maka inilah penghalang yang menyebabkan orang tersebut dia tidak boleh dijatuhkan vonis kafir kepada dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya dalam sebuah hadis yang ini bisa memuat ya merupakan bentuk-bentuk penghalang dari berlakunya sebuah hukum. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi." Hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa juga karena kesalahpahaman. Ya. Ketidaktahuan atau mungkin salah paham tentang sesuatu tersebut. Nah, ini bisa jadi karena ada syubhat. Begitu. Kemudian wanisyan karena kelupaan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memaafkan sesuatu yang disebabkan karena lupa. Wa mastukrihu alaihi. Demikian pula apa saja dipaksakan kepada mereka. Oleh karenanya di antara bentuk ya penghalang-penghalang untuk dijatuhkannya ya vonis kafir kepada seorang muslim itu pertama sekali adalah ya penghalangnya adalah karena kejahilan, ketidaktahuan tentang sebuah hukum. Demikian ya. Sehingga orang tersebut mengucapkannya atau melakukannya atau dia meyakininya, demikian. Bisa juga dikarenakan syubhat. Ya, syubhat itu kerancuan dan kesamaran. Yang keempat adalah bisa jadi dikarenakan kelupaan, demikian, kelupaan, ya, demikian. Yang keempat adalah apa saja dipaksakan kepada mereka, apa saja dipaksakan kepada mereka. Demikian para muslim, rahimani wa rahimakumullah. Ini penghalang-penghalangnya. Nah, tidak sah sebuah hukum, ya, untuk diberlakukan kecuali apabila telah terpenuhi semua syarat-syaratnya dan hilang semua penghalangnya, termasuk ya di dalam menjatuhkan hukum ya vonis kafir sama, yaitu harus terpenuhi syarat, begitu juga ya hilang penghalangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh ya untuk bermudah-mudah di dalam mengkafirkan saudaranya. Lebih-lebih para muslim rahimani wa rahimakumullah, menurut pendapat yang kuat adalah yang bertindak dan memberlakukan ya vonis kafir itu bukanlah orang-orang serampangan, ya, bukanlah orang-orang serampangan, bukanlah ya kelompok-kelompok pengajian, bukanlah individu-individu tertentu. Namun ya yang berhak melakukan hal ini adalah ya penguasa, pemerintah yang
mendelegasikan permasalahan tersebut kepada ya mahkamah syar'inya, demikian ya, mahkamah syar'inya yaitu peradilan agamanya ya. Hakim yang menetapkan hal itu atau menugaskan salah seorang ulama untuk ya melakukan ya peninjauan terhadap kasus kekafiran tersebut, demikian ya. Mengapa demikian? Karena akhirnya apabila nantinya ternyata terbukti memang dia telah kafir, maka yang berhak untuk melakukan ya eksekusi berikutnya adalah pemerintah. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh, siapa saja yang merubah agamanya ya menjadi kekafiran, ya maka bunuhlah, demikian. Seperti itu. Bunuhlah ia. Nah, ini yang melakukan adalah pemerintah, bukan kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ya kasus-kasus kriminal ya seperti kasus kriminal tindakan hudud ya, yaitu perilaku atau pemberlakuan hudud, yaitu hukuman-hukuman ya sanksi-sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak kriminal, maka ini yang berwenang untuk memberlakukannya adalah ya penguasa, pemerintah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya yang berwenang untuk menjatuhkan vonis kafir ya ini pun pemerintah, yang mungkin mereka punya mendelegasikan itu kepada mahkamah syar'i, yaitu peradilan agama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak bermudah-mudah dan tidak boleh kita bermudah-mudah di dalam hal tersebut. Inilah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala ada orang pun yang mengkafirkan mereka, mereka tidaklah serampangan untuk mengkafirkan balik, ya, mengkafirkan kembali, membalas ya tuduhan kafir itu kepada mereka, ya, orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Falihada kana ahlul ilmi was sunnati la yukaffiruna man khalafahum wa in kana dzalika al-mukhalifu yukaffiruhum li'anna al-kufra hukmun syar'iyyun falaysa lil insani an yu'aqiba bimislihi." Ya. Falaysa lil insani an yu'aqaba bimislihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, oleh karena itu ahlul ilmi, yaitu para ulama dan ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidaklah mengkafirkan, ya, tidaklah mereka memvonis kafir orang-orang yang berbeda dengan mereka, orang-orang yang berseberangan dengan mereka, ya, walaupun orang yang berseberangan tersebut malah mengkafirkan mereka, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, para ulama, ahlul ilmi. Mengapa tidak boleh dikafirkan? Li'annal kufra hukmun syar'iyyun. Karena kekafiran itu adalah hukum syar'i. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya ya sebuah hukum syar'i itu menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya, ya, dan hilang penghalang-penghalangnya. Semua syaratnya terpenuhi dan hilang semua penghalang-penghalangnya. Bukan lantas karena kemarahan, karena ingin membalas, maka ketika ada orang yang mengkafirkannya, lantas dia pun turut mengkafirkan balik orang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Falaisa lil insani an yu'aqaba bimislihi. Ya, tidaklah pantas bagi seorang manusia itu dibalas dengan yang semisalnya. Demikian, ya. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu, ya. Jadi berhati-hati seorang ahlus sunnah wal jamaah, ya, untuk dia memvonis kafir saudaranya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, nah ini merupakan bentuk ya peringatan dan sekaligus ya larangan agar kita tidak bermudah-mudah di dalam menjatuhkan vonis kafir. Kata Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Demikian hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang menyatakan kafir kepada saudaranya, maka ungkapan kafir tersebut, ya, ungkapan kafir tersebut akan kembali kepadanya. Ya, ungkapan kafir tersebut akan kembali
akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Dalam hadis yang lain, kalaulah orang yang mengkafirkan tersebut, ya, apabila orang yang divonis kafir tersebut ya tidak benar, ya statusnya kafir, maka tentunya akan kembali kepada sang pengucapnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, at-takfiru lahu syurutun wa mawani'u qad tantafi fi haqqil muayyani wa anna takfiral mutlaqi la yastalzimu takfiral muayyani. Demikian. Illa idza wujidatis syurutu wa antafatil mawani'u. Demikian. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan menjatuhkan vonis kafir itu, ya, memvonis kafir itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang terkadang bisa jadi itu tidak terdapat pada diri individu tertentu, ya. Dan bahwasanya pengkafiran secara mutlak, pengkafiran secara global, ya, itu tidaklah mengharuskan pengkafiran secara individu, kecuali apabila telah ya didapatkan syarat-syaratnya dan hilangnya penghalangnya. Demikian seperti itu, ya. Jadi ketika kita contohnya ini adalah ya siapa saja mengucapkan hal ini maka kafir. Ya, contoh ya. Nanti kita akan sebutkan di dalam pembatal-pembatal keislaman, ya, pembatal-pembatal tauhid atau pembatal-pembatal keimanan begitu. Seperti contohnya syirik akbar, ya. Seseorang ya melakukan, ya, contohnya adalah melakukan ya sujud kepada kuburan, demikian. Ya. Sujud kepada kuburan. Nah, ini adalah tindakan ya kekafiran, tindakan kekufuran, demikian. Ya. Maka bila kita praktekkan perkataan ulama ini, ya, pengkafiran itu harus memiliki dia syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang terkadang itu bisa tidak terdapat pada diri seseorang. Demikian. Nah, pengkafiran secara mutlak, secara umum, contohnya tadi sujud kepada kuburan, maka kita katakan siapa saja yang sujud kepada kuburan, maka itu merupakan ya orang tersebut telah melakukan kesyirikan. Nah, ini merupakan bentuk pengkafiran secara mutlak. Namun bukan kepada individu yang terjatuh ke dalam perkara tersebut. Karena pengkafiran terhadap ya pengkafiran secara mutlak itu maksudnya adalah pengkafiran terhadap keyakinan atau ucapan atau tindakan. Seperti contohnya kita katakan tadi sujud kepada ya kuburan, ya. Ini merupakan bentuk apa? Bentuk tindakan kekafiran. Sebagaimana ya contohnya ungkapan ya yang menyembuhkan atau ungkapan seperti ini ya, orang ini mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi di masa yang telah berlalu dan akan datang orang ini. Maka ini merupakan ya ungkapan ini adalah ungkapan kekafiran. Demikian. Karena menetapkan adanya ya menetapkan adanya selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kemampuan di dalam mengetahui perkara-perkara yang gaib. Sebagaimana tadi sujud kepada kuburan ini juga menetapkan satu hak Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, kepada selain Allah, yaitu kuburan, yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah di dalam hak ibadah, yaitu sujud, seperti itu. Begitu juga keyakinan, ya, keyakinan seperti contohnya, ya, keyakinan bahwasanya ya sebahagian wilayah di dunia ini dikuasai oleh sebahagian kekuatan asing, dikatakan seperti itu kekuatan ya yang gaib, ya, kekuatan yang gaib, demikian. Maka keyakinan seperti ini keyakinan kufur, keyakinan syirik karena menetapkan adanya ya
penguasa dan pengatur ya di alam semesta ini. Ada yang sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ya kekuasaan, demikian pula di dalam pengaturan di alam semesta ini. Demikian. Nah, keyakinan, baik itu keyakinan, perkataan dan perbuatan ini ya ini merupakan bentuk kekufuran dan ini merupakan bentuk pengkafiran terhadap ya tindakan itu atau perkataan itu atau keyakinan tersebut, bukan mengkafirkan individunya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan dimaksudkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa anna takfirul mutlaqi la yastalzimu takfirul muayyani, ya. Bahwasanya pengkafiran secara mutlak yaitu pengkafiran terhadap perbuatan, kemudian perkataan maupun keyakinan, itu tidaklah mengharuskan pengkafiran secara individu. Begitu. Apa contohnya bentuk pengkafiran terhadap perbuatan? Siapa saja ya yang sujud kepada kuburan, maka dia telah melakukan kekafiran, begitu. Maka ini merupakan pengkafiran bukan kepada individu yang jatuh kepada hal tersebut atau yang jatuh kepada perbuatan tersebut, namun ini merupakan bentuk pengkafiran terhadap perbuatan itu. Itu perbuatan kufur, gitu maksudnya. Contohnya terkait dengan perkataan yang tadi sudah kita sebutkan, hanya saja ini kita ulangi, kita tegaskan supaya paham, ya. Seperti seseorang mengatakan orang ini telah ya, siapa saja yang mengatakan seseorang ini mengetahui perkara yang gaib, ya, baik itu yang terjadi di masa yang lalu maupun yang akan datang, maka ini adalah ya kekufuran, kekafiran. Maka ini sesungguhnya adalah pengkafiran terhadap perkataan itu, yaitu perkataan itu perkataan kufur, begitu. Bukan pengkafiran kepada individu yang jatuh kepada perkataan itu, atau bukan maksudnya mengkafirkan seseorang yang mengucapkan perkataan itu, seperti itu. Begitu juga contoh di dalam ya keyakinan, ya. Seseorang yang meyakini, ya, siapa saja yang meyakini bahwa ini ungkapannya, siapa saja yang meyakini bahwa ya ada tandingan bagi Allah di alam ini atau di sebahagian dari wilayah ya belahan bumi ini yang dia menguasai, begitu juga mengatur, maka sungguh ini adalah kekafiran. Demikian. Seperti keyakinan adanya penguasa laut selatan, ya. Ya. Ada yang meyakini tentang apa? Kutub utara, kutub selatan. Ada yang diyakini atau meyakini keyakinan bahwasanya ya ada penguasa yang menguasai selain Allah di kutub utara, di kutub selatan. Maka keyakinan ini adalah keyakinan kufur. Bukan orang yang meyakini seperti ini lantas dikafirkan. Mengapa? Karena mengkafirkan seseorang ya, ini dibutuhkan terpenuhinya syarat-syaratnya. Hilang penghalang-penghalangnya, demikian. Seperti itu. Demikian ya. Maka dibutuhkan pemenuhan syaratnya. Apa syaratnya? Ditegakkan hujjah kepada dirinya. Karena bisa jadi dia memiliki penghalang. Apa penghalangnya? Dia tidak tahu bahwasanya hal itu merupakan bentuk kekafiran. Atau karena dia punya syubhat, atau punya kerancuan, atau punya memiliki kesamaran seperti itu. Ya, kesamaran seperti itu. Maka butuh untuk ditegakkan hujjah dan dihilangkan syubhatnya, seperti itu. Bisa jadi juga dia dipaksa, bisa juga dia lupa, demikian, seperti itu. Jadi tidak mudah untuk mengkafirkan seorang muslim, ya, yang jelas muslimnya, kecuali apabila telah terpenuhi semua syarat-syaratnya dan hilang semua penghalang-penghalangnya. Dan yang melakukan itu bukan kita, ya. Nah, lantas bagaimana? Apabila kita mendapati orang seperti itu, maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat. Bukankah ya Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, demikian ya, hadis riwayat Muslim ya. Begitu juga Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja melihat kemungkaran di antara kalian, siapa saja melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, dan tentunya ini merupakan kemungkaran, bahkan kemungkaran yang paling mungkar,
Karena merupakan kekufuran, kekafiran begitu ya. Maka rubahlah dengan tangannya, itu kekuasaannya. Kalau dia tak mampu karena bukan seorang penguasa, ya, maka rubahlah dengan lisannya, yaitu dia menyampaikan nasihat. Kalau tak mampu dia karena dia tak punya ilmunya, maka rubahlah dengan hatinya. Diingkari hal tersebut dan itu adalah selemah-lemah iman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik. Maka hati-hati, jangan kita bermudah-mudah untuk mengkafirkan saudara kita sesama muslim. Berikan nasihat demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW ya bersabda, ayyumam mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, ya, orang mana saja yang mengatakan kafir kepada saudaranya, maka ya salah satu dari keduanya itu ya pulang dengan membawa kalimat tersebut, kekafiran tersebut. Kalau dia seperti yang dia ucapkan, maka begitulah kondisinya. Namun bila tidak, maka kembalilah kepada yang pengucapnya. Hadis riwayat Muslim, demikian. Seperti itu. Nah, bahkan bukan hanya dalam pengkafiran, begitu juga di dalam ya menyatakan ya fasiknya, ya, yaitu menyatakan oh ini fasik orang ini, ya, orang ini fasik. Ya. Maka hati-hati kita untuk menyatakan fasiknya seseorang, ya, menyatakan fasiknya seseorang. Fasik itu artinya orang yang dia keluar ya dari ketaatan. Orang ini adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Begitu juga ketika mengatakan munafik, ya, fasik. Dia mengatakan inni min a'dhamin nasi nahyan an yunsiba ya muayyan an yunsaba muayyanun ila takfirin ya wa tafsiqin wa maksiatin illa idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjatu ya ar-risaliyatu allati man khalafaha kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa asiyan ukhra. Demikian. Beliau mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang yang paling melarang, ya. Sesungguhnya aku adalah orang yang termasuk paling melarang. Yang paling keras, aku adalah termasuk orang yang paling keras dalam melarang, ya. Individu tertentu itu dinisbatkan kepadanya, ya, pengkafiran atau penfasikan atau ya kemaksiatan, yaitu orang yang ya pelaku maksiat, kecuali apabila telah diketahui bahwasanya ya telah tegak hujjah kepada orang tersebut, ya, yang siapa saja menyalahinya maka dia bisa jadi jatuh kepada kekafiran pada satu kondisi, atau bisa jatuh kepada kefasikan pada kondisi yang lain, atau jatuh kepada kemaksiatan pada kondisi yang lain, seperti itu. Nah, ini ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian, ya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya memang ya ada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Rasulullah SAW bersabda, la yarmi rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalika, rawahul Bukhari, ya. Kata Nabi SAW, janganlah ada seseorang itu yang menuduh seseorang yang lain itu dengan kefasikan, dan janganlah menuduh orang lain itu dengan kekufuran, ya, illa, ya, kecuali, ya, irtaddat alaihi, ya, kecuali akan kembali kepadanya hal tuduhan tersebut apabila orang yang dituduh tersebut tidaklah demikian, seperti itu. Nah, ini hati-hati, ya, hati-hati kita ya untuk menuduh, bukan hanya dalam masalah kekafiran, bahkan kefasikan, dan begitu, ya. Ya, jangan kita tuduh. Adapun
apabila kita menyebutkan secara umum, global, maka ini boleh, ya. Ini boleh, tapi bukan maksud menuduh individu seperti itu, ya. Seperti contohnya orang-orang yang terjatuh ke dalam ya, kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, seperti berjudi, minuman keras, ya, mencari rezeki dengan riba, begitu, atau mencari rezeki dengan cara menjadi bintang film, ya, mengumbar aurat dan seterusnya. Nah, maka mereka ini adalah pelaku kemaksiatan, pelaku kefasikan. Maka kita katakan ini adalah hukum secara umum, hukum secara global, hukum dia terkait dengan perbuatan. Adapun contohnya, apabila ada seorang individu, katakanlah namanya fulan, ya, individu fulan, ya, ternyata dia pemain musik, ya, sekaligus dia adalah bintang sinetron dan seterusnya, ya. Dan ternyata dia juga melakukan kemaksiatan yang lainnya, maka tidak boleh bagi kita mengatakan ini fasik, ya. Demikian. Ini pelaku maksiat, ya. Tidak boleh kita tuduh individunya. Adapun perbuatan-perbuatannya, ya, bisa kita nyatakan demikian. Kenapa? Karena haruslah kita tegakkan hujjah terlebih dahulu. Bisa jadi mungkin yang sedang kita lihat adalah masa lalu dari hidupnya. Lalu kita memberikan vonis ketika itu di masa saat ini, ya, setelah dia bertobat, begitu. Nah, ini permasalahannya, ya. Lebih-lebih kita belum menegakkan hujjah kepadanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Berhati-hati itu lebih baik karena sesungguhnya, ya. Ya. Kesalahan di dalam tidak memvonis seseorang itu lebih ringan ketimbang kesalahan dalam memvonis seseorang. Begitu. Ya. Saya ulangi, kesalahan tidak memvonis seseorang, yaitu seseorang tersebut ternyata betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dia seorang yang kafir, seorang yang fasik, seorang yang asi, pelaku maksiat, seorang yang melakukan kefasikan, seorang yang kafir di sisi Allah. Hanya saja karena kehati-hatian seseorang, dia takut karena dia belum menegakkan hujjah, belum memenuhi syarat-syaratnya, belum menghilangkan syubhatnya, ya. Dan dia belum memastikan bahwasanya orang ini tahu atau tidak, ataukah dia memiliki syubhat, kerancuan, ataukah jangan-jangan dia dipaksa atau seterusnya. Kita tidak tahu, sehingga orang tersebut pun takut. Orang tersebut, ya, dia tidak tahu, sehingga dia tidak mau memvonisnya dengan sebuah vonis. Katakanlah ini sebuah kesalahan, ya. Maka kesalahan tidak memvonis seseorang itu lebih ringan ketimbang kesalahan di dalam memvonis seseorang. Yaitu ketika ternyata seseorang itu divonisnya kafir, ternyata tidak kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau divonis fasik, ternyata tidak fasik di sisi Allah. Kenapa? Dia sudah bertobat ternyata. Asin, ya, divonis dengan apa? Pelaku maksiat, pelaku dosa besar, padahal bisa jadi juga sudah bertobat. Itu masa lalunya, ya. Di sisi Allah ternyata tidak. Nah, ini bisa berbalik kepada dirinya. Ini bisa berbalik kepada orang yang menuduh dan memvonisnya, begitu. Kesalahan tidak memvonis seseorang itu lebih ringan ketimbang kesalahan memvonis seseorang. Seperti itu. Ya. Alangkah lebih baik adalah memberikan nasihat. Ya. Islam itu bukan agama yang suka vonis, tapi agama yang suka nasihat, memberikan nasihat. Karena nasihat tidaklah dikatakan nasihat, melainkan nasihat itu berasal dari kata an-nushu, yaitu ketulusan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Maka nasihati saudara kita bila jatuh ke dalam sebuah kekafiran, ya, maksudnya jatuh kepada perkataan kekafiran, keyakinan kekafiran atau perbuatan kekafiran, nasihati dia tanpa kita harus memvonisnya, begitu. Ya. Kita sayang kepadanya sebagaimana kita sayang kepada diri kita untuk jatuh kepada kekafiran.
kefasikan, kemaksiatan. Demikian, bukan memvonis. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ingat, kembali kita katakan, nah nanti ketika kita membahas tentang pembatal-pembatal keislaman ini, pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal tauhid, pembatal keimanan, begitu juga pembatal syahadatain, ya, kita semua harus memahami, bukanlah spontan orang yang jatuh ke dalam pembatal-pembatal tersebut atau melakukan pembatal tersebut lantas menjadi kafir. Ya, seperti itu. Tidak demikian, ya. Ada ungkapan yang bagus dari ulama, yaitu man waqa'a, ya, ada ungkapan man waqa'a minal muslimina fil kufri biqaulin aw fi'lin la yuhkamu bi kufrihi hatta tuqama alaihi al-hujjah wa yuzalu anhu al-'udhru. Demikian, ya. Ini dia ungkapan yang bagus, ya. Siapa saja, ya, ini ahlus sunnah, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, siapa saja yang jatuh, ya, siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang terjatuh ke dalam sebuah kekufuran, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan, tidak spontan dia dihukumi kekafirannya, tidak spontan dinyatakan kafir sampai ditegakkan hujjah kepadanya dan dihilangkan udurnya, seperti itu. Demikian, ya. Seperti itu. Jadi tak mudah kita untuk mengkafirkan seseorang. Demikian, ya. Nah, ini harus kita pahami, ya. Begitu juga seseorang yang jatuh dia ke dalam, ya, kefasikan, maka jangan lantas kita, ya, mengkafirkannya atau memfasikkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita akan sebutkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa haqiqatul amri fi dzalika annal qawla qad yakunu kufran fayutlaqul qawlu bi takfiri sahibihi wa yuqalu man qala kadza fahuwa kafir lakinna syakhsu al muayyanu alladhi qalahu la yuhkamu, ya, bi kufrihi hatta taquma alaihi al hujjatu, ya, allati yukaffiru tarikaha, ya. Demikian. Wa hadza kama fi nususil wa'idi fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Demikian, ya. Beliau mengatakan, ya, hakikatnya tentang hal tersebut bahwasanya ungkapan terkadang dia bisa jadi merupakan kekufuran. Maka dinyatakan ungkapan dengan pengkafiran pelakunya, namun dikatakan orang yang dan apabila dikatakan orang yang mengatakan demikian maka dia kafir, ya, maka ini adalah pengkafiran terhadap ungkapan tersebut, ya. Akan tetapi individu tertentu yang mengucapkannya tidaklah dihukumi kafir sampai tegak kepadanya hujjah yang mengkafirkan pelakunya. Demikian, hujjah yang mengkafirkan, ya, pelakunya. Demikian. Sebagaimana, ya, di dalam dalil-dalil tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim sesungguhnya dia makan, ya, api neraka di dalam perutnya, ya, dan kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ini adalah ancaman, ya, ancaman, bukanlah sebuah kepastian. Demikian. Karena bisa jadi Allah mengampuninya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi, orang yang jatuh kepada kekafiran tidak lantas menjadi kafir. Sebagaimana orang yang jatuh ke dalam kebid'ahan tidaklah mesti menjadi ahli bid'ah. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materinya, ya. Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan sebutkan rincian-rincian dari pembatal-pembatal keislaman atau pembatal tauhid, ya. Yang ini sekedarlah untuk pewaspadaan pada diri kita
agar kita tidak jatuh ke dalam pembatal-pembatal tersebut. Bukanlah untuk menjadi alat memvonis orang lain. Demikian. Assalamualaikum, ada pertanyaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Maizar Hakim dari Jalan Mujair, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ustadz, adakah kewajiban kita untuk menyampaikan Islam ini kepada tetangga yang non-muslim atau dengan kata lain untuk mengajak mereka masuk Islam? Baik ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayatan." Ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya, ya ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan, tapi bagi yang mampu tentunya, ya seperti itu. Hanya saja dakwah ini tidaklah mesti dengan lisan. Ya, dakwah ini tidaklah mesti dengan lisan. Ternyata Nabi SAW ya dakwah juga tidak dengan hanya dengan lisan saja. Walaupun ya kita dapatkan beliau juga ada berdakwah dengan lisan. Namun ada dakwah namanya bilhal, yaitu dengan kondisi kita yang mengikuti Islam tersebut, menampakkan tentang keindahan Islam kepada orang-orang non-muslim. Ya, seperti itu, ya. Jadi menyampaikan kepada pihak lain, ya, bahwa Islam itu mengandung keindahan, Islam itu mengandung sebuah ajaran yang indah, ajaran kebenaran, tidaklah mesti dengan lisan, namun bisa dengan perbuatan. Seperti itu, dengan perbuatan. Demikian, ya. Ya. Malah terkadang dengan tindakan ini lebih mengena, karena ya ketimbang kita banyak cerita, banyak berbicara, namun ya dalam praktek kosong, maka ini menjadi celaan belaka, ya seperti itu, ya. Nah, maka sebaiknya ya berdakwahlah kepada orang-orang Nasrani, ya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang ya Konghucu, Buddha, Hindu dan seterusnya dari orang-orang kafir. Ya, maka dakwalah dengan akhlak mulia, seperti itu, dengan akhlak mulia, berdakwah dengan itu. Nah, apabila ternyata tetangga kita adalah tetangga yang non muslim, bahkan kalau tetangga Islam saja kita harus perlakukan juga lebih, ya demikian. Nah, adapun tetangga, maka ajarkan bagaimana ya prinsip Islam di dalam bertetangga, ya. Yang Nabi SAW mengkaitkan ya pemuliaan terhadap tetangga itu dengan keimanan. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Bahkan para ulama menyebutkan berdasarkan dalil-dalil, ya tetangga itu beragam. Tetangga itu beragam terkait dengan hak mereka, ya. Maka ada tetangga yang memiliki 3 hak sekaligus. Pertama adalah hak tetangga, yang kedua adalah hak Islamnya, yang ketiga adalah hak ya kekerabatan. Apabila tetangga tersebut ternyata seorang muslim dan dia adalah karib kerabat kita, seperti saudara kandung kita, maka dia memiliki 3 hak sekaligus. Apabila ternyata tetangga tersebut adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan karib kerabat, namun dia seorang muslim, maka dia punya 2 hak. Ya. Hak tetangga dan hak muslim. Hak sesama muslim. Nah, apabila ternyata kondisi yang ketiga, tetangga tersebut adalah orang kafir dan tidak ada hubungan kekerabatan, ya, maka dia punya 1 hak, yaitu hak tetangga.
maka berikan hak-hak tetangga kepadanya. Seperti tidak boleh kita menyakitinya dengan ya perkataan kita, ya dengan tindakan kita seperti mengeraskan suara, ya. Walaupun suara tersebut adalah suara murattal Quran, maka tidak boleh kita ganggu tetangga kita dengan contohnya ya memukul dinding-dinding, ternyata dinding tersebut bersamaan bersatu dengan ya dengan tetangga kita yang non muslim tersebut yang kafir itu, demikian. Maka tidak boleh, ya. Maka tunjukkan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Santun di dalam berbicara, ya, begitu. Menegurnya, ya. Memberikan hadiah apabila kita memiliki ketika kita masak masakan yang ternyata aromanya sampai tercium, ya, ke tetangga, maka berikan. Kita berbagi dengan tetangga tersebut, ya. Kalau kita punya makanan maka berbagi, ya, seperti itu. Hormati dia. Insya Allah Ta'ala, ya, lambat laun, dakwah itu akan sampai kepadanya, ya, akan muncul ya di dalam hatinya, dan itu didukung oleh akal sehatnya. Orang ini betul-betul orang Islam yang baik, ya. Agamanya ternyata benar, bagus, ya. Karena seperti yang kita katakan dahulu, ya, dan ini beberapa kali kita sampaikan bahwasanya tidaklah menjadikan baiknya seseorang melainkan sesuatu itu pasti baik, ya. Akal kita akan menerima hal ini. Tidaklah ya menjadikan baiknya seseorang tersebut melainkan sesuatu itu pasti baik. Nah, kalau seorang muslim semuanya mereka berlaku baik, beradab, berakhlak yang baik, maka tentunya akan muncul di dalam benak-benak orang-orang non muslim, ya, orang-orang kafir tersebut, bahwasanya ini agama Islam. Ya. Oleh karenanya, ya, pernah kita sampaikan juga bahwa ya, orang-orang di zaman dahulu, para budak-budak, yaitu tawanan-tawanan perang, yang mereka tentunya adalah orang-orang kafir. Mereka itu lebih suka untuk menjadi tawanan dan menjadi budak bagi seorang muslim ketimbang orang yang seagama dengan mereka atau dengan agama yang lain. Ketika mereka kalah perang dengan satu kerajaan atau negara, ya, akhirnya memperbudak mereka, demikian. Kenapa? Karena seorang muslim itu ternyata berakhlak mulia dan menyamakan kedudukan antar manusia, seperti menghormati, memuliakan, seperti itu. Makanya kita dapatkan banyak, ya, banyak para ulama yang mereka ternyata mantan budak, ya. Seperti ya Atha bin Abi Rabah, ya, Masruq, Makhul dan yang lainnya, Nafi'. Mereka ini adalah mantan budak, ya, yang menjadi ulama tabi'in, seperti itu. Nah, oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, berdakwalah kepada orang-orang kafir dengan akhlak mulia. Sebagaimana juga kita berdakwah kepada orang-orang muslim dengan akhlak mulia, menunjukkan begini Islam, ya. Begini Islam, punya jati diri, demikian, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya, mudah-mudahan berikutnya nanti mereka akan tertarik untuk masuk Islam, demikian. Ada ungkapan seperti ini, ya. Pertanyaan begini, berikan kami nasihat Ustadz terhadap status yang sering terlintas di media sosial. Kita adalah ateis di saat senang dan beragama di saat susah. Demikian. Baik, ya. Yang barangkali
ungkapan ini ya jadikan dia sebagai cambuk untuk kita lebih baik, ya. Namun jangan dijadikan sebagai bentuk moto bagi hidup kita. Terkadang ungkapan seperti ini, ungkapan ya, itu kalau kita tidak filter dengan syariat, dengan agama kita, ajaran agama kita, maka bisa jadi dia menjadi sebuah keyakinan, ya. Yang saya pahami dari ungkapan inilah kita adalah ateis di saat senang, ya. Maksudnya adalah ketika senang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap pencipta yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, ya. Yang kita harus mengibadahinya, yang kita harus bersyukur kepadanya, demikian. Nah, seperti itu mestinya, ya. Dan beragama di saat susah, yaitu tatkala susah, maka seseorang itu baru ingat Allah, baru dia mau meminta kepada Allah, mau dia beribadah kepada Allah. Nah, ini ya tujuan baik dari ungkapan ini. Walaupun sesungguhnya ya bukan maksudnya kita hendak membenarkan ungkapan ini 100%, ya. Karena ungkapan ini bisa jadi disalahpahami kemudian dijadikan sebagai ya keyakinan dan moto, ya, seperti itu. Demikian. Maka kalau saya memahami dari hadis ini, maka saya memahami dari ungkapan ini, maka saya bawakan perkataan ini kepada perkataan nasihat. Ini nasihat untuk kita. Janganlah kita tatkala kita senang kita lupa, ya, kita lupa kepada Sang Pencipta kita. Janganlah kita lupa kepada ya Zat yang telah berbuat baik kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menanggung rezeki kita, yang terkadang tidak membalas ya kejelekan dan keburukan-keburukan yang kita lakukan kepadanya. Bahkan terus dia memberikan dan menanggung rezeki kita. Bahkan membuka pintu taubat kepada kita, demikian. Yang terus dia berbuat baik kepada kita walaupun di saat kita durhaka kepadanya, ya, membalas kebaikannya dengan keburukan yang lebih buruk, yang tak pantas bagi orang berakal untuk melakukannya, demikian. Nah, itu maksud dari ungkapan ini, dibawakan kepada nasihat, demikian, ya. Dan jangan hanya kita beribadah hanya dalam kondisi susah saja. Walaupun kita katakan hal ini, ungkapan ini tidak benar kadang 100%, karena ada orang pula di saat susah dia semakin ya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Semakin dia ketika dia susah, ya, semakin susah dia malah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang demikian. Bahkan sebaliknya, ketika dalam kondisi senang dia bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Begitu. Ada manusia yang tipe demikian, ya. Bahkan ini asalnya manusia, ya, sifat dasar manusia yang kalau dia diberikan kebaikan, ya, dalam kondisi baik, senang, maka dia katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakanku, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, perhatian kepadaku, demikian. Namun tatkala dia susah, ya, maka dikatakan Allah telah apa? Ya, telah meninggalkanku, Allah telah menghinakanku. Akhirnya dia pun ya menghancurkan dirinya dan seterusnya. Seperti itu. Akhirnya pun dia bunuh diri. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang dia dalam kondisi di dua kondisi ini, susah maupun senang, tetap saja berbuat syirik. Ada. Artinya ini kondisi-kondisi yang semuanya manusia keliru. Yang benar adalah kata Nabi SAW, jadilah orang beriman. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min fa innahu amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, ini hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengagumkan dan menakjubkan perkara orang beriman, ya, karena sesungguhnya setiap perihalnya dan perkaranya adalah baik dan tidaklah hal itu terjadi bagi seorang pun kecuali bagi orang beriman.
Apabila dia dihampiri oleh hal-hal yang menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah, dia ingat Allah, dia bersyukur kepada Allah. Hatinya meyakini nikmat itu datang dari Allah. Lisannya mengucapkan alhamdulillah. Dan semua apa yang telah diberikan oleh Allah dihantarkannya untuk mentaati Allah tabaraka wa taala. Demikian. Maka itu kondisi itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, namun apabila dia ditimpa perkara-perkara yang memudaratkan, ya, perkara-perkara yang menyusahkannya, maka sabar, dia sabar. Dia tahu Allah sedang mengujinya. Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala sedang meninggikan derajatnya. Demikian. Allah sedang sayang kepadanya. Ya. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyisakan satu dosa pun, ya, untuk dibawa ke akhirat, kecuali harus dihapuskan di dunia ini dengan diberikan musibah-musibah. Dia ingat kepada Allah juga. Ya. Dia sabar. Maka itu baik baginya. Demikian hadis riwayat Muslim. Nah, seperti itu mestinya seorang muslim, mukmin, ya. Dikala susah dan senang dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sabar, ya, dan syukurnya. Demikian. Seperti itu, ya. Ini mestinya seperti itu, ya. Bukan di salah satunya saja, ketika senang, ya, itu lupa kepada Allah, ketika dia susah baru ingat Allah. Jangan juga sebaliknya, ketika susah, ya, lupa kepada Allah, ketika senang baru ingat kepada Allah. Jangan pula di dua keadaan itu lupa kepada Allah, namun di semua kondisi ingat kepada Allah. Ketika senang bersyukur kepada Allah, ketika susah, ya, dia bersabar, bahkan dia bisa bersyukur, ya, bahkan bisa bersyukur. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau sesuatu yang menyenangkan, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah kesolehan-kesolehan. Dan apabila datang kepada beliau perkara-perkara yang tidak menyenangkan, perkara-perkara yang beliau benci, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Lihat, Allah memuji Rasulullah, ya. Allah dipuji oleh Rasulullah SAW. Allah yang memberikan kebaikan dipuji oleh Rasulullah. Tatkala Allah memberikan sesuatu yang tidak disenangi oleh Rasulullah juga, Allah dipuji oleh Rasulullah SAW. Tetap dipuji. Demikian. Seperti itu. Maka hendaknya pun kita demikian. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan saja untuk kajian kita pada pertemuan kali ini. Mungkin dan tentunya banyak kekeliruan dan kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian-penyampaian. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan serta kekurangan, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan-bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.